ada salah-salah gak? Ulang-ulang nggak apa-apa kan? Selamat pagi Kak Maharani. Pagi Kak Ciara. Apa kabar nih Kak hari ini? Kabar baik, sehat. Kakak gimana? Alhamdulillah oke sehat. Oke, terima kasih nih Kak udah mau sharing di podcast di episode kali ini. Makasih sudah diundang. Ya. Oke Kak, langsung ke pertanyaan yang pertama Kak. Mm-mm. Lindungi Hutan hadir di Propak apa sih? Ulang, ulang, tolong. Ini Lindungi Hutan hadir di Propak dengan pesan Propak. Kenapa aku tadi Propak? Propak dengan pesan publik. Langsung aja. Oke. Lindungi Hutan hadir di Propak dengan pesan Complete Your Sustainability Cycle. Banyak peserta di sini fokus pada sustainable packaging. Mengapa menurut kakak kemasan ramah lingkungan saja belum cukup? Dan bagaimana pohon melengkapi siklus ini kak? Ya, jadi kalau untuk sustainable packaging itu menurut kami itu baru langkah awal ya Kak ya. Sementara aktivitas untuk sustainability sendiri kita butuh complete the cycle. Sehingga aksi nyatanya itu belum kelihatan kalau hanya dari sustainable packaging, sehingga kami ini ingin menawarkan lah ya salah satu solusi, yaitu mengubah komitmen awal dari lingkungan tersebut menjadi komitmen berkelanjutan atau berkepanjangan kayak gitu ya, yang tadinya hanya pada produk jadi aksi restorasi alam yang berkelanjutan nih Kak. Nah, dari restorasi alam melalui kegiatan penanaman pohon itu jadi salah satu investasi hijau juga, yang dimana nantinya akan jadi pengurang resiko dalam bisnis jangka panjang kayak gitu ya. Sehingga dari aktivitas penanaman pohon ini resiko jangka panjang yang ditimbulkan dari bisnis packaging itu bisa berkurang, yang dimana saat ini mungkin trennya masih hanya mengganti kemasan saja begitu. Dan jadinya kami ingin mengajak perusahaan untuk tidak berhenti ya mungkin di kemasan aja, tapi bisa melangkah lebih jauh lagi nih Kak, supaya bisa benar-benar kontribusi nyatanya terlihat gitu. Oke, menarik sekali, menarik. Oke, untuk pertanyaan yang kedua kak. Topik kita adalah Green Multiplier. Dari sisi strategi bisnis, bagaimana inisiatif lingkungan seperti menanam pohon bisa meningkatkan daya tarik brand atau produk di mata konsumen saat ini kak? Iya, jadi sebenarnya dari yang disampaikan ini ya, itu lebih ke intinya ya dari green branding. Untuk strategi bisnis itu tentunya kita pengen dampaknya multiplier, dan salah satunya penanaman pohon itu menjadi salah satu solusi yang multiplier juga. Kenapa? Sebenarnya ada 3 elemen yang pengen aku sampaikan gitu di sini. Yang pertama, penanaman pohon itu bisa jadi pembeda kompetitif, yaitu jadi daya saing bisnis yang baru gitu Kak Ciara. Kenapa? Menurut saya orang-orang kalau melihat brand itu mungkin ngebandingin kayak gitu ya. Ada brand satu, mungkin dia sustainable packaging. Brand kedua dia ada penanaman pohon mungkin salah satunya, dan juga sustainable packaging. Kecondongannya mungkin akan lebih ke yang kedua yang memberikan dampak lebih gitu ya, dibandingkan hanya yang pertama, melihat juga dari segi harga dan juga elemen yang mereka cari juga. Mungkin itu yang pertama nih Kak. Kalau menurut saya juga dari aktivitas strategi bisnis hijau ini sendiri juga bisa meningkatkan reputasi. Itu nyambung juga dari yang positioning yang pertama gitu, sebagai pembeda kompetitif tadi. Nah, kalau saya lihat nih dari riset, kayaknya menunjukkan ya green marketing itu juga sangat efektif buat membangun citra Kak. Iya. Dan mempengaruhi juga dari keputusan pembelian kayak gitu. Nah, yang ketiga mungkin dukungan pemerintah yang mungkin kita sering overlook kayak gitu. Kenapa? Karena nggak banyak yang tahu, dan ini merupakan knowledge yang mungkin banyak orang yang harus tahu juga, bahwa kegiatan tanam pohon ini juga sering digunakan untuk jadi pengurangan pajak nih Kak.
dan juga meningkatkan aset fiskal yang lain yang dimana support itu dari dukungan pemerintah, sehingga nggak cuman jadi pengurang biaya aja dari segi operasional gitu ya, tapi kami sih pengennya menganggap bahwa aktivitas hijau ini juga memang jadi investasi jangka panjang kayak gitu. Oke, keren keren. Oke Kak, untuk pertanyaan yang ketiga, selain bisnis, ada aspek sosial. Lindungi Hutan sering menyebutkan pelibatan masyarakat, Kak. Bagaimana mekanisme kemitraan kalian memastikan bahwa penanaman pohon ini benar-benar memberdayakan ekonomi komunitas lokal, bukan sekadar menanam lalu ditinggal? Oke, jadi pada prinsipnya semua inisiatif itu kita berprinsip pada prinsip kolaborasi kayak gitu. Kita be fair aja, kalau nggak ada kolaborasi yakin deh 100%, apalagi melibatkan komunitas lokal gitu ya, yakin 100% nggak akan berhasil juga nih inisiatifnya, karena kan kayak ngapain nih inisiatif sendiri tapi nggak ngelibatin kami, pasti apalagi penanaman pohon gitu yang literally di dekat-dekat masyarakat pesisir kayak gitu. Nah, hingga saat ini nih dampak yang mungkin kelihatan, kita hari ini sudah melibatkan 120 mitra petani lebih, dan mereka pun juga mendapatkan manfaat ekonomi yang sangat berdampak gitu ya buat mereka. Yaitu karena kita melibatkan mereka untuk kegiatan nursery atau pembibitan pohonnya. Iya. Terus otomatis mereka juga akan dapat paid yang fair gitu ya, Oke, payment yang fair gitu. Iya. Dari segi penanamannya juga, sampai kita juga melibatkan mereka untuk maintenance pohonnya, jadi nggak cuma tanam tinggal, jadi menguntungkan berbagai pihak kayak gitu ya, nggak cuma dari segi petaninya tapi juga dari kepentingan dari perusahaannya yang pengen pohonnya berkelanjutan kayak gitu. Jadi monitoring itu jadi aktivitas yang wajib gitu untuk dilakukan dari petani yang juga dibayar untuk itu gitu. Yang kedua mungkin soal investasi sosial gitu ya, saya pengen bahas mengenai tren investasi sosial hari ini, benar-benar. di mana kayak ESG itu mungkin trennya juga pengen melibatkan tidak hanya profit tapi juga mendukung kesejahteraan sosial dan juga kesenjangan sosial, kesenjangan ekonominya juga, dan aktivitas yang ada dari prinsip kolaborasi ini benar-benar ngedukung sebagai solusi dari tren itu gitu, solusi dari ESG trend itu gitu. Oh, begitu. Nah, sehingga mungkin sih dampaknya juga masyarakat jadi punya peran kayak gitu ya terhadap tren ESG, terhadap isu sosial secara global kayak gitu, dan kita bareng-bareng bisa saling support untuk komitmen kelestarian lingkungan tersebut, termasuk dari segi bisnis, urban community, dan juga local community kayak gitu. Oke, keren banget. Oke, ini untuk pertanyaan keempat, terdengarnya menarik, tapi mungkin banyak pemilik bisnis yang bingung, Kak, memulainya secara teknis. Bagaimana sebenarnya langkah konkret menyusun proyek keberlanjutan bersama Lindungi Hutan? Apakah ada framework khusus agar programnya sesuai dengan target perusahaan mereka? Iya, mungkin saya mengerti gitu ya bahwa solusi yang dikasih ke perusahaan itu harapannya nggak cuma dapat generic impact tapi juga flexibility. Dan ini malah menurut aku shines gitu ya impactnya dari penyusunan project ini. Nah, kita sebutnya project charter, dan ini ada di booth kita juga di Lindungi Hutan di Propak ini gitu ya, dan kita tawarkan solusi ini gitu untuk penyusunan projectnya. Kita punya 3 pointer lah yang bisa jadi project terstruktur dan nantinya bisa dibawa pulang dan bisa diajukan mungkin di perusahaan. Yang pertama adalah menentukan targeted value. Nah, targeted value itu kita tentunya nggak pengen memukul rata semua klien punya kepentingan yang sama, tapi nggak cuma murni untuk carbon offset atau nggak cuma murni untuk community engagement. Nah, ini kita ngelihat juga nih dari goals-nya perusahaan maunya apa gitu. Apakah mau mengambil angle dari ESG reporting, apakah mau mengambil angle dari CSR,
kayak gitu. Apakah mau mengambil angle juga dari strategi marketing? Nah ini beda semua nih pendekatan dari solusi bisnisnya kayak gitu ya. Kalau yang misal carbon offsetting, jelas nanti mengambil project yang carbon offset dan climate responsibility. Kalau untuk CSR impact yang mereka juga dekat dengan community engagement kayak gitu ya, ya berarti mengambil yang project corporate. Atau kalau mau mengambil angle dari strategi marketing, berarti fokusnya mungkin product branding yang kayak satu pohon untuk setiap pembelian produk kayak gitu. Nah itu salah satu pendekatan pertama yang kita ambil Kak. Lalu yang kedua adalah menentukan atau mengidentifikasi project champion. Oke, nah, udah tahu nih goalsnya, tapi siapa yang melaksanakan dari perusahaan? Siapa yang mempunyai kepentingan di sana dari segi perusahaannya? Yeah. Apakah kita mengambil dari segi POV head of ESG-nya yang mereka dekat dengan gimana ya nanti GRI reporting-nya, gimana ya nanti apa namanya, apakah bisa nyambung ke IFRS reporting kayak gitu. Dan tentunya berbeda juga dengan corporate secretary POV-nya. Kalau corporate secretary mereka pasti pengen melibatkan gimana caranya community engagement dan juga apa ya, dari segi gimana mereka avoiding the speculation dari regulatory kayak gitu. Mungkin itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita juga tetapkan timeline-nya tentunya biar bisa kita petakan juga pelaksanaannya sesuai dengan agenda perusahaannya dan juga bisa tidak miss dari targetnya. Mungkin itu sih ya. Jadi menyusun project structure itu harapannya kalau sama kami sih nggak sulit kayak gitu, boleh nanti bisa dikonsultasikan sih paling biasanya Oke, gitu. bisa dikonsultasikan untuk mempermudah ya. Yes. Oke, keren. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak. Bagi pendengar profesional di Propak yang ingin memulai tapi bingung harus mulai dari mana, apa langkah praktis yang bisa mereka lakukan bersama Lindungi Hutan hari ini Kak? Oke, kalau hari ini banget nih, mungkin bisa start dari menghitung dulu ya kepentingannya, kebutuhannya kayak gitu. Menghitungnya itu adalah mengkuantifikasi emissionnya dulu mungkin. Iya. Kalau pohon mungkin paling dekat dengan carbon emission kayak gitu ya, untuk solusi offsetting kayak gitu. Sehingga kalau udah dikuantifikasi dan mengselaraskan juga dengan projectnya, jadi ada apa, kuantitatif dan juga kualitatif, harusnya udah bisa menyusun programnya jadi solusi yang mudah ya, CSR yang mudah, solusi ESG yang mudah, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi boleh nanti kita lengkapin aja siklus keberlanjutannya ya, nggak berhenti di sustainable packaging, tapi juga bisa berkelanjutan dari investasi hijaunya. Oke, sungguh menarik, sungguh menarik. Oke Kak, itu saja pertanyaannya. Apakah ada yang mau ditambahkan untuk penonton? Iya, jadi terima kasih penonton sudah menyimak gitu ya topik baru mungkin dari sustainable packaging. Harapannya apapun yang dilakukan kita jelas start from zero atau dari awal dulu. Cuman perlu juga memperhatikan langkah jangka panjangnya atau langkah berkelanjutannya sehingga tidak hanya nyaman nih di sustainable packaging sebagai solusi yang dipegang, tapi juga memperhatikan nanti dari segi ekosistem dan juga habitat dari makhluk hidup termasuk kita sebagai manusia yang hidup berdampingan juga dengan apa ya, penanaman pohon, hutan dan juga hewan kayak gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, itu saja tambahannya. Oke, terima kasih ya Kak Terima kasih Maharani Kak Ciara. sudah menyempatkan waktunya di podcast hari ini. Ya, terima kasih kembali Kak. Terima kasih Propak. Ya.